Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita memiliki imam besar agung yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia adalah Yesus Kristus. Saudara, kita semua adalah orang-orang lemah. Saudara, pada saat kita menyadari itu, saudara, ingatlah saudara, kita mempunyai pembela agung yang ada di sorga, yaitu Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan Dia telah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, menjadi pembela kita di bumi bersama-sama dengan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, manusia itu memiliki kekuatan daya persepsi yang berbeda-beda pada setiap pribadinya. Saudara, ada manusia yang mempunyai daya persepsi di dalam apa yang ia dengar. Namun ada orang yang mempunyai daya persepsi dari apa yang ia baca. Demikian juga ada orang yang memiliki keunikan daya persepsi dari apa yang ia lihat. Saudara, penyataan Yesus Kristus kepada manusia itu dilakukan di dalam daya persepsi yang mana? Saudara, kita mendapatkan Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan perkataannya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan mujizatnya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Saudara, dari pengajaran Tuhan Yesus, maka Dia memencerahkan pikiran kita. Namun juga, saudara, Tuhan Yesus menggunakan panca indera manusia, yaitu sentuhan. Bukan saja sentuhan, tetapi Tuhan Yesus juga memakai panca indera manusia dengan melihat apa yang Dia nyatakan. Saudara, yang paling jelas ketika Tuhan Yesus yang bangkit itu, Dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya, bukan? Saudara, tidak heran 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata begini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara, bukankah imam besar kita adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita? Saudara, Kristus, Dia menyatakan dirinya dengan seluruh persepsi yang mungkin menjadi kekuatan kita, supaya kita mengenal bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Mesias dan anak Allah itu sendiri. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 9. Ayat 1-13. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
inkarnasi dari firman itu merupakan perendahan diri dari anak Allah. Namun meskipun ia datang dalam kerendahan, kita melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, firman Tuhan yang kita baca sekarang adalah penyataan Kristus melalui perkataannya dan melalui penglihatan yang diberikan kepada ketiga muridnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, kerajaan Allah dengan kuasa Kristus nyata di dalam pekerjaan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya. Saudara, ketika kita bicara kerajaan Allah, maka itu dimulai dan bersamaan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan dia mengusir kuasa jahat, maka kerajaan Allah telah datang. Saudara, tetapi Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya ada di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya. Saudara, ada orang bertanya-tanya, apakah yang dimaksud di sini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Namun kalau ini yang kedua kali, apakah mungkin ada orang yang mempunyai umur yang sekian panjang? Kalau demikian, itu adalah kedatangan kedua kali, berarti kedatangan kedua kali itu dalam waktu yang sangat dekat. Karena dikatakan, sesungguhnya ada di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya. Saudara, kita harus memahami makna kerajaan Allah itu sendiri. Saudara, kerajaan Allah itu sendiri, saudara-saudara, adalah penyataan daripada kuasa daripada Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang hadir di situ, saudara, tentu saudara-saudara, umurnya terbatas. Kapankah ada orang yang masih hidup ketika kerajaan Allah itu datang dengan kuasanya? Saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan, rubuhkanlah bait suci ini. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Saudara, orang-orang Yahudi heran sekali, 46 tahun bait suci ini dibangun dan belum jadi. Tapi engkau sudah mengatakan suruh rubuhkan bait suci dan engkau bisa bangun 3 hari. Dan Alkitab katakan yang dimaksud Tuhan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Saudara, kapankah bait suci ini runtuh sebetul-betulnya? Pada tahun 70. Saudara, pada tahun 70, maka orang, kalau mereka sadar, mereka melihat kuasa Yesus Kristus. Memang yang menghancurkan adalah Jenderal Titus. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, di balik semuanya itu ada kuasa Yesus Kristus. Saudara, kuasa Yesus Kristus itu, saudara-saudara, kuasa kerajaan Allah. Saudara, ketika bait suci diruntuhkan, saudara, itu secara rohani, saudara-saudara, Kristus telah menyatakan kuasanya. Saudara, itu mirip dengan nubuatan tentang bangsa Israel akan kembali dari Babel ke Yerusalem melalui Kores. Saudara, ketika Kores mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah airnya, saudara, di balik semuanya itu, saudara, ada Tuhan Allah dengan kuasanya menggenapi rencananya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan runtuhnya bait suci, maka saudara, Tuhan Yesus mengkonfirmasi bahwa Roh Kudus, Roh Allah bukan tinggal di bait suci, tetapi Roh Kudus, Roh Allah sudah diberikan kepada orang-orang percaya yang tinggal di dalam pribadi-pribadi orang percaya atau gereja Tuhan. Sehingga saudara, sampai hari ini bait suci belum bisa dibangun, tetapi saudara, kerajaan Allah terus semakin hari semakin besar. Roh Kudus bekerja dengan heran di antara orang-orang percaya. Saudara, di situ memberitahukan kepada kita, kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Di mana saudara-saudara, iblis sudah dikalahkan. Dan kita sebagai orang percaya, kita diberikan kuasa. Karena kuasa itu sudah diberikan kepada Kristus. Dan Kristus mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Saudara, kerajaan Allah sedang bekerja di tengah dunia ini. Sampai pada puncaknya. Yaitu kedatangan secara fisik akan Yesus Kristus. Yang kedua,
Saudara, Yesus Kristus jauh lebih mulia daripada Musa dan Elia. Karena dia adalah Mesias, anak Allah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Saudara, firman Tuhan berkata, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Saudara, ini ada kaitan erat dengan pertanyaan Yesus. Menurut orang-orang, siapakah aku ini? Saudara, ada yang orang berkata dia Yohanes Pembaptis, dia itu Elia, atau dia salah seorang nabi. Saudara, tentu saudara-saudara yang disebut nabi-nabi hebat. Saudara, dalam perjanjian lama itu pertama-tama itu Musa. Saudara. Karena Musa yang memberikan Taurat kepada bangsa Israel. Yang kedua, saudara, yang dianggap hebat. Karena mujizat yang dia buat, yang luar biasa di dalam peperangan itu. Itu adalah Elia. Saudara, Elia itu hebat. Dan dia tidak mati, saudara. Dia diangkat oleh Tuhan. Saudara, Musa begitu hebat, Elia begitu hebat. Bagaimana dengan Yesus? Saudara, bangsa Israel pernah bertanya, saudara, apakah engkau lebih hebat daripada Musa yang memberi makan 40 tahun kepada bangsa Israel? Dan Yesus kita tahu memberi makan 5.000 orang. Saudara, bagian ini, saudara, Yesus tidak lagi memakai kata-kata untuk menolong mereka. Tetapi melalui penglihatan di atas gunung. Ketika murid-murid 3 orang itu bersama Yesus. Maka Musa dan Elia Tuhan izinkan menampakkan diri. Dalam kemuliaan, saudara. 2 orang tokoh perjanjian lama yang sangat prominent. Yang sangat dihormati. Saudara, lalu ada suara yang berkata, saudara-saudara. Suara itu dari surga. Dikata, inilah anakku kasih, dengarkanlah dia. Lalu murid-murid ketika melihat lagi, tidak ada lagi yang lain. Yang ada hanyalah Yesus. Saudara, penglihatan ini pernah dikisahkan atau diceritakan di dalam 1 Petrus oleh Rasul Petrus, pengalaman yang luar biasa ini. Saudara, penglihatan ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus di atas Musa, di atas Elia, tidak dapat disejajarkan dengan nabi-nabi manapun. Saudara, karena dia adalah anak Allah itu sendiri. Saudara, kita harus mendengarkan Yesus, saudara. Saudara, seluruh nabi-nabi perjanjian lama berbicara tentang Yesus. Saudara, Yesus, dia dimuliakan oleh Bapa di surga. Roh Kudus memuliakan Yesus Kristus. Alkitab menyaksikan Yesus Kristus. Saudara, kita harus percaya kepada dia. Ketika kita percaya kepada dia, saudara, Alkitab mengatakan, di mana aku berada, Tuhan Yesus katakan, engkau pun berada bersama-sama dengan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah. Biar engkau meneguhkan iman kami, akan pengenalan kami akan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.